Chuhei. Xiao Fan, tolong. Long Miaoyin sangat putus asa karena dia tidak menyangka Chuhei yang merupakan seseorang yang sangat dihormati oleh keluarga Long akan melakukan hal semacam itu. Saat melihat Xiao Fan, Long Miaoyin pun menangis. Kamu si pecundang Xiao Fan? Chuhei mengerutkan kening. Xiao Fan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara, tanpa ragu dia langsung menendang dada Chuhei. Dia menendang dengan sangat lincah hingga udara di sekelilingnya hampir terbelah. Jangan terlalu sombong. Chuhei berkata dengan dingin dan mengangkat tangannya untuk melawan. Menurut pandangan Chuhei, Xiao Fan hanya berada di dunia sihir, sementara dia sudah berada di dunia Qi yang membuatnya semakin percaya diri untuk menghina Xiao Fan. Akan tetapi, hal tak terduga pun terjadi. Apa? Chuhei terkejut. Saat telapak tangannya menyentuh kaki Xiao Fan, dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Xiao Fan menunjukkan kekuatan yang sangat dahsyat. Momentum seperti itu tidak akan bisa dilakukan oleh orang biasa yang ada di dunia sihir. Chuhei terlalu lengah, sampai-sampai dia ditendang dan terdorong mundur lebih dari 10 meter hingga mengenai sudut ranjang. Chuhei menangkis tendangan Xiao Fan, telapak tangannya menjadi mati rasa dan lumpuh untuk beberapa saat. Tanpa memedulikannya, Xiao Fan berjalan ke arah Long Miaoyin dan berbisik. Jangan khawatir, aku di sini. Saat ini, pakaiannya berantakan dan tubuhnya gemetar karena ketakutan. Xiao Fan melepas jubah merahnya dan memakaikannya kepada Long Miaoyin. Kemudian, Xiao Fan pun berbalik dan menatap Chuhei dengan dingin. Pecundang! Beraninya kamu melawanku! Chuhei mengutuk keras. Meskipun dia terkejut, dia tidak boleh menunjukkannya. Dia mengetahui bahwa Xiao Fan berada di dunia sihir, tapi kekuatannya itu cukup menakutkan. Akan tetapi, apa itu cukup? Bagaimanapun, dunia sihir tidak akan pernah bisa setara dengan dunia Qi. Pecundang? Haha, kalau aku adalah seorang pecundang, lalu aku harus memanggil orang yang ditendang oleh seorang pecundang apa? Cibir Xiao Fan. Tidak ada kemungkinan untuk berdamai di antara mereka, terutama untuk Xiao Fan. Sial! Sambil berteriak, Chuhei tiba-tiba menyerang Xiao Fan dengan sangat cepat, bagaikan sebuah peluru yang ditembakkan kepadanya. Tanpa basa-basi, Xiao Fan mendengus dengan dingin, tapi dia tidak boleh meremehkan lawannya yang ada di tingkat dunia Qi. Dengan formula stoik naga dan gajah, kekuatan mengalir di sekujur tubuhnya dan membawanya ke keadaan yang sangat sempurna. Xiao Fan dan Chuhei langsung bertabrakan dengan keterampilan terbaik mereka. Serangan Xiao Fan sangatlah ganas karena formula stoik naga dan gajah adalah keterampilan yang sangat kuat dan hebat. Sementara lawannya, Chuhei adalah seorang kultivator dari dunia Qi, meskipun dia hanya di tahap pertama. Bagaimanapun ada kesenjangan yang besar di antara dua orang ini. Mereka bertarung dengan keras terhadap satu sama lain. Sejak awal, Xiao Fan tahu bahwa saingannya adalah seorang kultivator dunia Qi dan ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan lawan yang begitu kuat dari dunia Qi. Dia tidak menyangka Chuhei sangat kuat. Akan tetapi, Chuhei lebih terkejut karena dia mengira Xiao Fan hanyalah seorang kultivator biasa di dunia sihir atau setidaknya di tahap puncak di dunia sihir. Bagaimanapun, Xiao Fan hanya di dunia sihir, jadi dia tidak menyangka pertarungan ini akan berlangsung begitu lama. Bagaimana bisa bakat seperti ini disebut pecundang? Chuhei ketakutan dan mulai merubah pendapatnya tentang si pecundang ini. Aku harus membunuhmu! Khawatir akan ada masalah baru yang muncul, sebelumnya dia tidak berencana untuk membunuh Xiao Fan. Namun, dia harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk membunuhnya. Dia menyadari betapa tangguhnya Xiao Fan, takut akan ada pembalasan dendam jika suatu hari nanti Xiao Fan menjadi lebih kuat. Sekarang Xiao Fan hanya berada di dunia sihir dan bisa setara dengannya. Akan seberapa kuat dia ketika dia telah mencapai dunia Qi? Artinya Xiao Fan akan dengan mudah membunuhnya ketika dia benar-benar telah mencapai dunia Qi. Itulah yang ingin aku katakan kepadamu. Xiao Fan menegur tanpa ekspresi. Berkali-kali keduanya terluka oleh satu sama lain, tapi tidak ada yang terluka parah. Chuhei melangkah mundur untuk menghindari pukulan Xiao Fan. Dia mengeluarkan sebuah belati hitam dari sakunya dan ekspresi bengis pun muncul di wajahnya. Hati-hati, Xiao Fan! Itu belati Kirin! Melihat Chuhei yang mengeluarkan belati, Long Miaoyin yang berada di sisi Xiao Fan pun ketakutan dan segera memperingatkan Xiao Fan. Apa? Xiao Fan terkejut. Saat Chuhei mengeluarkan belati itu, dia dapat merasakan ancaman yang dilepaskan dari Chuhei. Haha, sudah terlambat. Kamu sudah membuatku marah. Chuhei tertawa terbahak dan berlari menyerang Xiao Fan dengan belati yang ada di dalam genggamannya. Belati Kirin adalah salah satu dari 3 senjata istimewa keluarga Long di kota Jingchuan yang telah hilang beberapa tahun yang lalu. Ekspresi Chuhei berubah mengerikan. Dia enggan menggunakan belati Kirin karena dia akan mendapat hukuman berat oleh keluarga Long jika dia ketahuan menggunakan senjata ini. Ketika dia mengeluarkan belatinya,
Xiao Fan telah ditakdirkan untuk mati dan begitu pula Long Miaoyan yang ada di sampingnya. Tanpa senjata, mereka berdua setara. Namun, semua telah berubah ketika Chu He memegang belati kirin yang sangat kuat itu. Sambil mengayunkan belatinya, Chu He selalu menyerang tepat di seluruh titik vital Xiao Fan. Dalam seketika, Xiao Fan menjadi kewalahan karena belati kirin sangat tajam dan sangat menakutkan. Beberapa saat kemudian, ada puluhan luka di tubuh Xiao Fan. Meskipun semua lukanya tidak begitu berbahaya, dia terlihat seperti orang yang berlumuran darah. Hahaha, kamu memang pecundang. Ayo kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Chu He tertawa, tapi dia masih berhati-hati karena dia harus memastikan bahwa dia bisa membunuh Xiao Fan. Di samping itu, Long Miaoyan sangat ketakutan dan putus asa. Dia tidak bisa melakukan apapun selain melihat mereka berdua bertarung. Xiao Fan menyadari bahwa darahnya terus mengalir keluar setiap kali dia diserang dan terluka. Berarti dia akan mati seiring berjalannya waktu. Ancaman kematian pun telah muncul, memaksanya untuk mengakhiri pertempuran sesegera mungkin. Sebuah ide muncul di otak Xiao Fan, mungkin dia bisa mengembangkan potensinya di saat yang mendesak. Dengan sepenuh tenaga Xiao Fan mengaktifkan formula stoik naga dan gajah dan mencoba untuk memanfaatkan sisa kekuatan spiritualnya dengan sebaik-baiknya. Dia berusaha untuk mencapai dunia Qi pada saat yang sangat genting ini. Jangan mimpi, pecundang! Mustahil bagimu untuk mencapai dunia Qi sekarang. Tentu saja, Chu He mengetahui niatnya dan terkejut. Meskipun dia menghina Xiao Fan, dia tidak boleh gegabah. Jika Xiao Fan benar-benar berhasil, dia yang akan terbunuh. Sambil terus menggenggam belati, Chu He menyerang lebih cepat. Dia harus membunuh Xiao Fan sekarang juga dan menghalangi penerobosan Xiao Fan. Tubuh Xiao Fan tetap tidak bergerak dan kokoh seperti gunung agung. Dia tidak menghindar, meskipun belati Chu He berjarak kurang dari setengah meter darinya. Aku harus menerobos atau mati. Xiao Fan berkata dalam hati. Matilah kamu! Chu He berteriak. Senyuman licik dan kejam muncul di wajah Chu He. Pada jarak yang sedekat itu, Xiao Fan tidak akan bisa mengelak. Xiao Fan akan mati. Duar! Dengan suara yang kuat, sebuah gelombang udara besar meledak dari tubuh Xiao Fan dan udara di sekitarnya menjadi terguncang. Apa? Chu He terkejut karena dia tidak menyangka Xiao Fan dapat melakukannya. Dia tidak punya pilihan lain selain membunuh Xiao Fan. Belatinya akan menusuk jantung Xiao Fan, tapi dia tetap tidak berancang-ancang. Xiao Fan harus mati, tidak peduli apakah dia telah menerobos atau tidak. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Chu He. Yang mengejutkannya adalah Xiao Fan yang dengan tenang dapat menangkap mata pisau belati kirin hanya dengan 2 jari. Mata pisaunya berhenti sekitar 3 cm dari dadanya, seolah-olah waktu telah berhenti. Apa yang baru saja kamu katakan?